Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Pupun Amalia dengan NIM 2020-31009 dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknologi terbaru komputer dan komunikasi data pada mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu yaitu Bapak Max Teja Aji Cipta Widianto, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Nah, di dalam teknologi terbaru komputer dan komunikasi data, itu ada 3. Yang pertama itu ada USB atau 3.0, yang kedua ada GPU, yang ketiga itu ada DDR5. Baiklah, yang pertama kita akan membahas USB 3.0. Nah, kita akan masuk ke pengertian USB 3.0. Nah, apa sih USB 3.0? USB 3.0 adalah versi ketiga dari Universal Serial Bus atau USB. USB 3.0 menambahkan model transfer baru yang disebut dengan Super Speed atau SS. Super Speed mampu mentransfer data hingga 5 gigabit per sekonnya, atau 625 megabyte per sekon, dan 10 kali lebih cepat dari USB 2.0 yang berkecepatan 480 megabit per sekonnya, atau 60 megabyte per sekonnya. Bahkan USB 3.1 yang dirilis pada Juli 2013 memberikan kecepatan transfer hingga 10 GB per sekonnya atau setara dengan 1,25 GB per sekonnya, yang disebut dengan Super Speed Plus, yang setara dengan versi pertama dari Thunderbolt. Nah, kita akan masuk ke dalam sejarah perkembangan USB. Yang pertama kita akan membahas USB 1.0. Nah, sejarah awal dari USB dimulai pada tahun 1996. Pada tahun ini, USB versi 1.0 diperkenalkan beberapa perusahaan besar yang menciptakan teknologi USB ini. Di antara lain, yaitu ada Intel, Compaq, Digital, IBM, dan Northband Telcon. Nah, keberadaan USB 1.0 secara beransur-ansur dimaksudkan untuk menggeserkan fungsi berbagai konektor atau yang biasanya berada pada panel belakang sebuah PC dan menggantinya dengan sistem USB. Selanjutnya kita masuk ke dalam USB 2.0. Nah, setelah itu pada April 2000 diluncurkan USB versi 2.0 yang menggunakan standar dari USB IF atau Implementer Forum pada akhir tahun 2001. Beberapa perusahaan besar ikut mendevelop USB 2.0 ini, sehingga akhirnya USB 2.0 memiliki kemampuan transfer rate hingga data 480 megabit per sekonnya, jauh dibandingkan dengan USB 1.0 yang hanya memiliki data transfer rate 12 megabit per sekon. USB 2.0 juga mampu dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai perangkat USB secara simultan dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami gangguan. Selanjutnya kita masuk ke dalam USB 3.0. Nah, pada versi 3.0 ini, data transfer rate mampu meningkatkan tajam hingga 10 kali lipat dibandingkan versi sebelumnya. Maka dari itu, USB 3.0 ini disebut dengan Super Speed USB, dan uniknya USB 3.0 juga mendukung versi sebelumnya, dengan artian konektornya juga bisa digunakan untuk USB 2.0, di mana ini dikenal dengan nama backward compatibility. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan USB 3.0. Yang pertama itu tidak diperlukannya pasokan daya tambahan untuk penggunaan hard disk eksternal. Yang kedua, suplai daya untuk perangkat USB 2.0 maksimal 500 mA, sementara untuk perangkat 3.0 mencapai 900 mA. Yang ketiga, hal yang baru di USB 3.0,
host controller akan terhubung ke perangkat yang tepat ketika akan menuliskan data pada USB flash disk. Sementara itu, USB 2.0 mengirimkan data ke semua perangkat dengan cara polling atau tak soal apakah perangkat tersebut tepat atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perbedaan USB 3.0 dibandingkan dengan USB 2.0. Nah, spesifikasi USB 3.0 mirip dengan USB 2.0, tetapi ada beberapa perubahan. Nah, konsep USB 3.0 sama seperti USB sebelumnya, yakni point dan ada 4 tipe transfer, yaitu Block Control, Isochronous, dan Nitro, tetapi protokol dan antarmuka listriknya berbeda. Nah, seperti inilah gambaran dari USB 2.0 dan USB 3.0. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perubahan spesifikasi. Ini meliputi yang A itu kecepatan transfer USB 3.0 menambahkan mode transfer baru yang disebut Super Speed atau SS dengan kecepatan 5 GB per second atau lebih mirip dengan PCI Express 2.0 dan SATA daripada USB 2.0. Yang kedua, peningkatan bandwidth USB 3.0 menggunakan teknologi transfer data dua arah atau full duplex, yaitu satu untuk menerima data dan yang lainnya untuk mengirimkan data. Lalu selanjutnya itu ada manajemen daya power, manajemen yang lebih baik dibandingkan USB 2.0 sehingga mendukung idle, sleep, dan suspend. Selanjutnya itu ada peningkatan pemanfaatan bus fitur baru ditambahkan sehingga perangkat asinkronus dapat memberitahukan kesiapannya. Lalu ada dukungan untuk memutarkan media protokol diperbaharui dengan fitur baru yang disebut dengan stream protokol yang memungkinkan sejumlah besar logika stream dalam sebuah endpoint. Selanjutnya itu ada power tegangan listrik yang diturunkan dari 4.4 volt menjadi 4 volt. Kemudian arus juga ditingkatkan menjadi 150 mA sehingga selain lebih hemat energi, sebuah port USB 3.0 dapat digunakan 4-6 perangkat serta meningkatkan dash ranking. Selanjutnya itu ada bentuk fisik ujung USB 3.0 sama dengan USB 2.0 atau standar, tetapi kabel di dalamnya akan lebih banyak. Ada tambahan 4 jalur kabel dibandingkan USB 2.0 atau total dalam 9 jalur kabel. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan arsitektur dan fitur USB 3.0. Nah, USB 3.0 mempunyai arsitektur dual bus yang memungkinkan untuk dapat digunakan pada pengoperasian USB 2.0 atau high speed atau low speed atau full speed. Nah, dan USB 3.0 atau super speed secara bersamaan sehingga memberikan kompatibilitas pada perangkat-perangkat sebelumnya dan memungkinkan untuk menggunakan USB 3.0 pada port-port USB 2.0. Nah, seperti inilah gambaran dari konektor USB 3.0. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan transfer data dan sinkronisasi. Nah, transaksi super speed dimulai dengan host membuat permintaan diikuti dengan respon dari perangkat USB 3.0. Nah, perangkat bisa menerima permintaan ataupun menolaknya. Nah, jika sinyal diterima, maka perangkat akan mengirimkan atau menerima data dari host tersebut. Nah, jika endpoint mati, maka perangkat akan merespon dengan style handstate. Jika ada kekurangan ruang buffer atau data, maka meresponnya dengan not ready atau NRDY yang dikirimkan pada host untuk memberitahu ketidaksiapan dalam proses penerimaan. Nah, kita akan membahas PIN. Apa sih PIN itu? Nah, PIN
konektor USB 3.0 memiliki konfigurasi fisik yang sama seperti pendahulunya, namun dengan tambahan 5 pin lainnya, VBus, D, D+, dan GND pin diperlukan untuk komunikasi USB 2.0. Nah, tambahan pin USB 3.0 adalah 2 pasangan diferensial dan 1 ground atau GND Nah, seperti inilah gambaran dari pin USB 3.0 standar A. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan GPU. Nah, apa sih GPU itu? Nah, GPU adalah Graphic Prosecution Unit, adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk memanipulasi dan mengubah memori dengan cepat untuk mempercepat pembuatan gambar dalam frame buffer yang ditunjukkan untuk output ketampilan perangkat. Nah, GPU digunakan dalam sistem tertanam, ponsel, komputer pribadi, workstation, dan konsol permain. Nah, istilah GPU dicetuskan oleh Sony dan dipakai untuk merujuk GPU Sony yang dipakai dalam konsol PlayStation dan didesain oleh Toshiba pada tahun 1994. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Nvidia pada tahun 1999 yang memasarkan GeForce 256 sebagai GPU pertama di dunia. Nah, sejarah perkembangan GPU. Pada tahun 1970-an, papan sistem Arcandle telah menggunakan circuit graphics khusus sejak tahun 1970-an pada perangkat keras permainan video awal. Arang untuk bingkai buffer mahal, jadi chip video menggabungkan data bersamaan saat layar dipindai di monitor. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an, NEC PD7220 adalah implementasi pertama dari prosesor tampilan grafik VC sebagai chip sirkuit terintegrasi Ledger Circular Integration atau LSI yang memungkinkan desain kartu grafis video berkinerja tinggi dan berkinerja tinggi seperti yang berasal dari Number 9 Visual Technology. Ini menjadi GPU paling terkenal hingga pertengahan 1980-an. Nah, pada tahun 2000 hingga 2010, Nvidia adalah yang pertama menghasilkan chip yang mampu diprogram shading GeForce 3 atau kode nama NV20. Setiap pixel sekarang dapat diproses oleh program pendek yang dapat menyertakan tekstur gambar tambahan sebagai input dari setiap simpel geometris juga dapat diproses oleh program pendek sebelum diproyeksikan ke layar. Nah, pada tahun 2010 hingga sekarang, pada 2010 Nvidia memulai kemitraan dengan Audi untuk memberikan daya pada dashboard mobil mereka. Nah, GPU Tegra ini memberikan daya pada dashboard mobil, menawarkan peningkatan fungsionalitas untuk sistem navigasi dan hiburan di mobil. Nah, kita masuk ke perusahaan GPU. Banyak perusahaan telah menghasilkan GPU dengan sejumlah merek. Pada tahun 2009, Intel, Nvidia, dan AMD atau ATI adalah pemimpin paksa pasar dengan paksa pasar masing-masing 49,4%, 27,8%, dan 20,6%. Namun, angka-angka itu termasuk solusi grafis terintegrasi Intel sebagai GPU. Nah, ini tidak termasuk itu, Nvidia dan AMD mengendalikan hampir 100% pasar pada tahun 2018. Paksa pasar mereka masing-masing adalah 66% dan 33%. Selanjutnya kita masuk ke fungsi komputasi. Nah, GPU modern menggunakan sebagian besar transitor mereka untuk melakukan perhitungan terkait dengan grafik komputer 3D. Selain perangkat keras 3D, GPU saat ini mencakup akselerasi 2D dasar dan kemampuan frame buffer atau biasanya dengan model
kompatibilitas VGA. Selanjutnya kita masuk ke GPU decoding dan encoding video dipercepat. Nah, sebagian besar GPU yang dibuat sejak 1995 mendukung ruang warna YUV dan overlay perangkat keras penting untuk pemotongan video digital. Dan banyak GPU yang dibuat sejak tahun 2000 juga mendukung MPEG primitif seperti kompensasi gerak dan IDCT. Selanjutnya kita masuk ke bentuk GPU. Yang pertama itu ada dalam bentuk terminologi. Nah, di komputer pribadi ada dua bentuk utama GPU, masing-masing memiliki banyak sinonim. Yang pertama, dedicator graphic card, juga disebut discrete. Yang kedua, integrator graphics, juga disebut dengan shared graphic solution, integrated graphic processor atau IGP, atau Unified Memory Architecture atau UMA. Selanjutnya kita masuk ke kartu grafik dedikasi. Nah, beberapa kartu grafis masih menggunakan slot prepared component interconnect atau PCI, tetapi bandwidth mereka sangat terbatas sehingga umumnya hanya digunakan ketika slot PCI AL atau AGP tidak tersedia. Nah, GPU dedikasi tidak terlalu dapat diganti, juga tidak perlu antarmuka dengan motherboard secara standar. Nah, istilah dedicator mengacu pada fakta bahwa kartu grafis khusus memiliki RAM yang didedikasikan untuk penggunaan kartu, bukan pada kenyataan bahwa sebagian besar GPU dedikasi dapat dilepas. Nah, yang ketiga, ada bentuk unik prosesor grafis terintegrasi. Nah, unik prosesor grafis terintegrasi atau IGPU, grafis terintegrasi shared graphic solution, prosesor grafis terintegrasi atau IGP, atau arsitektur memori terpadu atau UMA, menggunakan sebagian dari RAM sistem komputer daripada memori grafis khusus. Nah, IGP dapat diintegrasikan ke motherboard sebagian bagian dari chipset atau pada diet yang sama dengan CPU seperti AMD, APU, atau Intel HD grafis. Selanjutnya itu ada bentuk prosesor grafis hybrid, yaitu kelas GPU yang lebih baru ini bersaing dengan grafis terintegrasi di pasar desktop atau notebook kelas bawah. Nah, implementasi yang paling umum dari ini adalah hypermemory ATI dan TurboCatcher NVIDIA. Kartu grafis hybrid akan agak lebih mahal daripada kartu grafis terintegrasi, tetapi jauh lebih murah daripada kartu grafis khusus. Nah, selanjutnya itu bentuk eksternal GPU atau eGPU. Yaitu sebuah GPU eksternal adalah prosesor grafis yang terletak di luar komputer. Nah, mirip dengan hard drive eksternal berukuran besar. Prosesor grafis eksternal terkadang digunakan dengan komputer laptop. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan DDR5. Nah, apa sih DDR5? RAM DDR5 adalah evolusi RAM terbaru penerus dari generasi sebelumnya, yaitu RAM DDR4. RAM DDR5 mengalami banyak peningkatan dari kinerja yang semakin cepat. Nah, kapasitas yang semakin cepat dan voltase daya yang semakin hemat energi, tetapi DDR5 saat ini hanya didukung oleh prosesor desktop generasi K12 Intel atau prosesor Alder Lake atau AMD diperkirakan akan meluncurkan chip yang kompatibel untuk DDR5 pada tahun 2022. Nah, perbedaan bentuk DDR4 dan DDR5 yaitu RAM DDR4 dan DDR5 memiliki bentuk yang agak berbeda. Pada gambar di samping menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam tata letak VCB yang mana terletak berbeda sekian mili. Jika kita melihat pada generasi RAM sebelumnya, transaksi dari DDR3 ke DDR4
DDR4 pelan-pelan ada sedikit perubahan jadi semakin ke arah tengah. Hal tersebut seakan kembali terulang pada era DDR5 saat ini, di mana posisinya semakin lebih dekat ke tengah. Nah, seperti inilah gambaran dari DDR4 dan DDR5. Nah, kita masuk ke dalam kinerja RAM DDR5. Sebagian perbandingan frekuensi awal dari DDR3 adalah 1066 MHz dan frekuensi awal dari DDR4 adalah 213 MHz. Nah, peningkatan frekuensi setiap generasi RAM umumnya adalah 2 kali lipat. Namun, frekuensi awal yang dihasilkan pada RAM DDR5 batch pertama adalah 4800 MHz dan bukan 4266 MHz. Nah, peningkatan performa tersebut sebesar 2.25 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti inilah gambaran dari kinerja RAM DDR4 dan DDR5. Nah, kita masuk ke dalam daya yang digunakan DDR5. Seiring dengan perkembangan RAM, voltase tegangan operasi dasar memori terus menurun, yang berarti operasi memori semakin hemat energi. Intinya, RAM yang dulu memakan banyak daya, kini semakin hemat energi berkat teknologi yang semakin baru dan dikembangkan. Nah, ini tabel DDR5. Nah, kita masuk ke kapasitas maksimum RAM DDR5 per kepingnya. Nah, kapasitas maksimum pada satu keping RAM DDR4 dibatasi hanya sebesar 32 GB. Selain itu, total kapasitas slot memori RAM pada motherboard paling untuk file RAM DDR4 dibatasi hingga 128 GB. DDR5 menobrak semua limitasi tersebut dan menawarkan kapasitas maksimal sebesar 128 GB hanya untuk satu keping. Nah, seperti inilah grafik dari maksimum RAM unit capacity atau GB. Selanjutnya kita masuk kelebihan RAM DDR5. Yang pertama itu kelebihannya, DDR5 menggunakan forward management yang diatur langsung sedemikian rupa melalui RAM dan bukan dari motherboard. Alasan pindahnya forward management ini pada RAM sepertinya dikarenakan voltage yang dibutuhkan adalah 1/4 sehingga toleransi sinyal menjadi sangat kecil. Nah, seperti inilah gambaran dari DDR5 menggunakan forward management. Kelebihan yang kedua yaitu error correcting code atau RC merupakan teknologi untuk melakukan koreksi error dan sangat umum digunakan pada komputer server. Nah, kehadiran fitur SSC pada memori DDR5 tentu akan semakin membuat memori lebih stabil. Nah, dan meminimalisir error yang mungkin dapat terjadi. DDR5 menyempurnakan fitur ini dengan menambahkan fungsi debug git SSC tersendiri. Kelebihan yang ketiga itu DDR5 menggunakan struktur 32 bank dengan total 8 grup bank. Jumlah ini menawarkan ketersediaan akses sebanyak 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan struktur dari DDR4 yang hanya ditawarkan 16 bank dan 4 grup bank. Nah, kekurangan dari RAM DDR5 ini yaitu latensi memori DDR5 secara keseluruhan hampir sama dengan DDR4 dalam rentang 14 ns hingga 15 ns, walaupun kita mengharapkan adanya penurunan latensi pada seri memori RAM DDR5 ini, tetapi sepertinya hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Nah, kekurangan RAM DDR5 ini yaitu kekurangan lain RAM DDR5 yaitu harganya bisa 50-60% lebih mahal daripada DDR4 saat diluncurkan dan biasanya memerlukan waktu hingga 2 tahun agar harganya bisa cukup stabil dan terjangkau untuk dibeli.
Jadi harga tersebut belum cukup layak untuk dibeli sekarang jika kalian memiliki budget terbatas. Lagi pula jenis RAM DDR4 masih sangat cocok untuk dibeli dan digunakan, karena masih cukup kuat untuk menjalankan aktivitas seperti bermain game maupun menjalankan program berat lainnya untuk dipakai bekerja. Itulah penjelasan tentang teknologi terbaru komputer dalam komunikasi data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.